Hasil Moto3 Ceko 2026, Hakim Danis juara, Veda Ega Pratama finish kelima dari posisi start ke-20, hukuman grid tak mampu menghentikannya. Balapan Moto3 Grand Prix Republik Ceko 2026 di sirkuit Brno menghadirkan cerita luar biasa dari dua pembalap muda Asia. Hakim Danis tampil sempurna untuk merebut kemenangan dan finish di posisi pertama, sementara Veda Ega Pratama mencuri perhatian lewat aksi comeback spektakuler. Memulai balapan dari posisi ke-20 akibat hukuman start dari belakang, pembalap Indonesia itu berhasil menembus 5 besar dan menyelesaikan lomba di posisi kelima. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa hukuman grid tidak mampu mematahkan semangat maupun daya juang Veda. Justru sebaliknya, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyalip lawan demi lawan hingga akhirnya mengamankan hasil penting yang berharga bagi perolehan poin di klasemen 2026. Sejak lampu start dipadamkan, Hakim Danis langsung memperlihatkan kecepatan yang mengesankan. Pembalap muda asal Malaysia itu tampil agresif namun tetap tenang dalam mengelola balapan. Ia mampu menjaga ritme di barisan depan dan mempertahankan posisinya dari tekanan para rival hingga menyentuh garis finish sebagai pemenang. Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Hakim Danis, sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Moto3 musim ini. Dengan kemenangan di Brno, ia semakin memperkuat posisinya sebagai pembalap yang layak diperhitungkan dalam perebutan hasil-hasil besar pada seri-seri berikutnya. Namun sorotan penggemar Indonesia tertuju kepada Veda Ega Pratama. Sebelum balapan dimulai, banyak pihak menilai peluangnya untuk finish di posisi depan cukup berat setelah harus memulai lomba dari urutan ke-20. Di kelas Moto3 yang terkenal dengan persaingan rapat dan rombongan besar, start dari belakang seringkali membuat pembalap kesulitan mengejar ketertinggalan. Kenyataannya, Veda justru membalikan semua prediksi tersebut. Dengan start yang baik dan strategi balapan yang matang, ia perlahan menembus kelompok tengah sebelum bergabung dengan rombongan pemburu podium. Keberaniannya saat melakukan manuver menyalip dipadukan dengan ketenangan dalam memilih momen serangan membuat posisinya terus merangkak naik. Memasuki pertengahan lomba, Veda sudah berada di kelompok yang bersaing untuk 5 besar. Dari titik itu, ia menjaga konsistensi kecepatan dan menghindari kesalahan yang dapat menghilangkan peluang meraih poin besar. Ketika bendera finish dikibarkan, pembalap muda Indonesia tersebut berhasil mengamankan posisi kelima, sebuah hasil yang terasa seperti kemenangan tersendiri mengingat kondisi awal yang dihadapinya. Penampilan ini memperlihatkan peningkatan signifikan dalam kematangan balap Veda. Ia tidak terpancing untuk mengambil resiko berlebihan pada lap-lap awal, melainkan memilih membangun ritme secara bertahap. Pendekatan tersebut terbukti efektif dan membantunya menghemat ban sekaligus menjaga performa motor hingga akhir perlombaan. Banyak pengamat menilai hasil di Brno menjadi salah satu penampilan terbaik Veda sepanjang 2026. Bukan hanya karena posisi finishnya, tetapi juga karena cara ia mencapainya. Berhasil naik 15 posisi dalam balapan Moto3 membutuhkan kombinasi kecepatan, kecerdasan membaca situasi, serta keberanian mengambil keputusan dalam waktu singkat. Keberhasilan finish di posisi kelima juga memberikan tambahan poin penting bagi Veda dalam persaingan klasemen. Setiap angka yang berhasil dikumpulkan dapat menjadi penentu ketika musim memasuki putaran-putaran terakhir. Oleh sebab itu, hasil di Brno berpotensi memberikan dampak besar terhadap peluangnya memperbaiki posisi di klasemen keseluruhan. Di sisi lain, kemenangan Hakim Danis menjadi bukti semakin kuatnya kiprah pembalap Asia di ajang Grand Prix. Dalam beberapa musim terakhir, talenta dari kawasan Asia terus menunjukkan perkembangan pesat dan mampu bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang selama ini mendominasi Moto3. Duel dan persaingan sehat antara Hakim Danis dan Veda Ega Pratama juga menjadi cerita menarik bagi penggemar di kawasan Asia Tenggara. Kedua pembalap muda tersebut menunjukkan bahwa disiplin, pembinaan yang baik, dan kerja keras dapat membawa mereka tampil kompetitif di panggung dunia. Tim Veda pun pantas mendapat apresiasi atas strategi yang diterapkan sepanjang akhir pekan. Meski menghadapi hukuman start dari belakang, mereka tetap mampu menyiapkan motor yang kompetitif dan menyusun rencana balapan yang efektif. Hasil akhirnya membuktikan bahwa keputusan untuk tetap tenang dan fokus pada konsistensi lebih menguntungkan daripada memaksakan manuver beresiko sejak awal. Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai lintasan yang menuntut kemampuan teknis tinggi. Tikungan cepat, perubahan elevasi, dan peluang menyalip di beberapa sektor membuat balapan berlangsung menarik sejak lap pertama hingga lap terakhir.
Dalam kondisi seperti itu, menjaga konsentrasi menjadi salah satu faktor terpenting, dan Veda berhasil melakukannya dengan sangat baik. Bagi para pendukung balap motor Indonesia, hasil ini menjadi alasan untuk optimis hadapi seri-seri berikutnya. Veda tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga mental bertanding yang semakin matang. Kemampuan bangkit dari posisi start yang kurang menguntungkan menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan di sisa musim. Sementara itu, kemenangan Hakim Danis pasti akan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melanjutkan persaingan Moto3 2026. Dengan performa yang semakin konsisten, ia berpotensi menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan kemenangan pada balapan-balapan mendatang. Moto3 Republik Ceko 2026 akhirnya menghadirkan kisah yang menginspirasi. Hakim Danis merayakan kemenangan luar biasa di podium tertinggi, sedangkan Veda Ega Pratama membuktikan bahwa hukuman start dari posisi ke-20 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan semangat pantang menyerah, strategi cerdas dan aksi menyalip yang impresif, ia berhasil finish di posisi kelima dan kembali menunjukkan bahwa dirinya merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia di ajang balap motor dunia. Moto3 menuju revolusi baru. Veda Ega Pratama muncul sebagai simbol generasi masa depan. Musim 2026 menjadi periode yang sangat menarik bagi Moto3, bukan hanya karena persaingan gelar juara yang semakin ketat, tetapi juga karena munculnya rencana perubahan besar yang dapat mengubah wajah kelas junior Grand Prix tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Di tengah berbagai wacana itu, nama Veda Ega Pratama justru semakin mencuri perhatian sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di lintasan dunia. Pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia tersebut terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan sepanjang musim debutnya. Bahkan menjelang seri Moto3 Republik Ceko di sirkuit Brno, Veda masih berada dalam persaingan ketat dengan para pembalap papan atas klasemen sementara. Situasi ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat musim 2026 merupakan tahun pertamanya tampil penuh di kejuaraan dunia Moto3. Moto3 ingin kembali ke esensi balap. Dalam beberapa musim terakhir, Moto3 berkembang menjadi ajang yang sangat kompetitif. Namun seiring perkembangan teknologi, biaya operasional tim juga terus meningkat. Karena itu, muncul gagasan agar pada masa depan, Moto3 menggunakan paket motor yang lebih seragam atau bahkan dipasok oleh satu pabrikan tertentu. Tujuannya bukan untuk mengurangi kualitas kompetisi, melainkan mengembalikan fokus utama kejuaraan kepada kemampuan pembalap. Dengan spesifikasi yang lebih setara, faktor penentu kemenangan akan lebih banyak ditentukan oleh bakat, strategi, keberanian, dan kemampuan membaca balapan. Banyak pengamat menilai langkah tersebut dapat menciptakan kompetisi yang lebih sehat, sekaligus memperkuat fungsi Moto3 sebagai tempat lahirnya calon bintang MotoGP masa depan. Jika regulasi baru itu benar-benar diterapkan, pembalap yang memiliki kemampuan alami akan semakin mudah menonjol. Dan Veda Ega Pratama adalah salah satu contoh nyata dari pembalap yang berkembang karena kualitas dirinya sendiri. Veda bukan lagi sekedar rookie. Ketika musim dimulai, target utama Veda sebenarnya cukup sederhana, yaitu beradaptasi dengan atmosfer kejuaraan dunia. Namun seiring berjalannya musim, ekspektasi itu berubah. Penampilan konsisten yang diperlihatkannya membuat banyak pihak mulai melihat Veda bukan sebagai pembalap pendatang baru biasa. Ia mampu bersaing dalam grup depan, mengoleksi poin penting, dan beberapa kali terlibat pertarungan sengit dengan para rider yang lebih berpengalaman. Kemampuan tersebut membuat namanya masuk dalam pembahasan rookie Moto3 musim ini. Prestasi itu semakin istimewa karena Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kejam bagi pembalap muda. Selisih waktu yang sangat rapat membuat satu kesalahan kecil dapat berujung kehilangan banyak posisi. Namun Veda mampu menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pembalap debutan. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga semakin cerdas dalam mengelola balapan. Brno menjadi kesempatan emas. Setelah melewati akhir pekan yang cukup sulit di Hongaria, fokus kini tertuju pada Moto3 Republik Ceko. Sirkuit Brno menjadi salah satu lintasan yang cukup disukai banyak pembalap karena menawarkan berbagai karakter tikungan dan peluang menyalip yang besar. Sirkuit ini sering menghasilkan balapan yang tidak mudah diprediksi. Bagi Veda, kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan.
Gaya balapnya yang agresif namun tetap terkontrol sangat cocok dengan karakter lintasan Brno. Jika mampu menemukan setelan motor yang tepat sejak sesi latihan, peluang untuk kembali bersaing di kelompok depan terbuka lebar. Selain itu, hasil positif di Republik Ceko dapat menjadi langkah penting dalam upayanya mendekati kelompok 5 besar klasemen dunia. Perolehan poin yang konsisten akan sangat menentukan posisi akhir pada penghujung musim nanti. Membawa harapan Indonesia. Apa yang dilakukan Veda musim ini tidak hanya penting bagi karier pribadinya. Keberhasilannya bersaing di Moto3 juga menjadi kabar menggembirakan bagi dunia balap Indonesia. Sudah cukup lama publik Indonesia menantikan kehadiran pembalap yang mampu tampil kompetitif secara konsisten di level kejuaraan dunia. Kini harapan tersebut mulai terlihat nyata melalui penampilan Veda. Setiap hasil positif yang diraih bukan hanya menambah koleksi poin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing melawan talenta-talenta terbaik dunia. Tidak mengherankan jika dukungan terhadap Veda terus meningkat dari seri ke seri. Banyak penggemar mulai melihatnya sebagai sosok yang berpotensi melanjutkan perjalanan ke Moto2, bahkan MotoGP di masa depan. Masa depan yang menjanjikan. Masih terlalu dini untuk membicarakan langkah selanjutnya dalam karier Veda. Namun satu hal yang pasti, musim 2026 telah menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perkembangan dirinya. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya layak berada di kejuaraan dunia. Lebih dari itu, ia juga menunjukkan kemampuan untuk bersaing dan bukan hanya sekedar menjadi pelengkap grid. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, ruang perkembangan Veda masih sangat besar. Setiap balapan yang dijalani musim ini menjadi investasi penting untuk masa depan. Sementara Moto3 sedang mempersiapkan perubahan besar menuju era baru yang lebih menitikberatkan kemampuan pembalap daripada keunggulan teknis, sosok seperti Veda justru semakin relevan. Ia adalah gambaran dari tujuan utama kelas Moto3, yaitu menemukan dan membentuk generasi baru pembalap dunia. Kini semua mata tertuju ke Brno. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, Veda Ega Pratama tidak hanya bisa memperbaiki posisinya di klasemen, tetapi juga semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu rookie paling bersinar di Moto3 musim 2026 ini. Dan bagi Indonesia, perjalanan itu bisa menjadi awal dari lahirnya bintang besar berikutnya di panggung balap motor dunia. Moto3 dibentuk untuk menemukan bintang masa depan, dan sejauh musim 2026 berjalan, Indonesia tampaknya telah memiliki satu nama yang sedang bergerak ke arah tersebut. Moto3 Republik Ceko akan menjadi babak berikutnya dalam perjalanan itu. Jika mampu tampil kompetitif di Brno, Veda bukan hanya akan menjaga peluang menembus 5 besar klasemen,